Halo, apa kabar kalian semua? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar, walaupun kita masih menggunakan belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer. Oke, di kali ini pembelajaran kita cara menghidupkan dan mematikan komputer. Mungkin dari anak-anak sudah paham cara mematikan atau menghidupkan komputer. Bagi yang ingin melihat materi yang Pak Guru jelaskan ini, anak-anak bisa membuka buku LKS di halaman 7 dan halaman 8. Di halaman 7 dan 8 anak-anak bisa membuka LKS-nya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami. Marilah anak-anak kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Di sini Pak Guru sudah ada menyiapkan teks doa Bapa kami. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja cara menghidupkan komputer. Di akhir sisi video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mempraktikkan cara menghidupkan komputer atau mematikan komputer, lebih tepatnya cara mematikan komputer. Kalau untuk menghidupkannya, mungkin anak-anak sudah memahaminya, atau keduanya. Pak Guru akan menjelaskan cara menghidupkan komputer dan mematikan komputer di PC, bukan di laptop ya, tapi di PC komputer. Oke, simak pembelajaran hari yang pertama. Sini Pak Guru akan menjelaskan. Mohon maaf tadi ada animasi yang sedikit error. Tidak apa-apa, tidak menghalangi pembelajaran kita hari ini. Cara menghidupkan komputer. Yang pertama, anak-anak nyalakan komputer yang terdiri dari stabilizer. Jika yang mempunyai stabilizernya adalah supaya arus listriknya stabil, ya, supaya arus listriknya stabil, tidak menjadi kelebihan atau kekurangan. Nah, ini adalah fungsi dari stabilizer untuk di komputer. Nanti Bapak akan mempraktekkannya di akhir sesi video pembelajaran hari. Yang kedua, kemudian anak-anak tekan power CPU. Power CPU di mana, Pak? Nanti Bapak akan jelaskan power CPU di mana letaknya. Nah, ini bukan di laptop ya, tapi di PC komputer. Perbedaan laptop dengan PC komputer, laptop itu bisa dibawa kemana-mana dan lebih fleksibel. Untuk sumber dayanya, dia menggunakan baterai. Sedangkan PC komputer, dia itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk sumber dayanya, anak-anak, kalau PC komputer dia menggunakan arus listrik. Jadi kalau tidak ada arus listrik, komputer itu tidak bisa menyala. Sedangkan kalau laptop dia bisa menyala karena dia ada sumber dayanya, yaitu sebuah baterai. Oke, yang B, tunggu sampai muncul desktop Windows, entah itu yang kalian gunakan di rumah. Misalkan anak-anak mempunyai laptop atau komputer di rumah, dia bisa menggunakan desktop Windows 2007. Mohon maaf, bukan 2007, tapi Windows 7, 8, 8.1, dan Windows 10. Yang Bapak gunakan di laptop Bapak ini adalah
Windows 10. Nanti Bapak akan tunjukkan contoh dari tampilan desktop 2007 seperti apa. Oke, simak video pembelajaran hari ini. Slide selanjutnya. Jangan lihat wallpapernya ya, wallpapernya. Oke, di sini icon. Icon itu apa sih Pak? Kalian bisa perhatikan, icon itu adalah gambar kecil yang mewakilkan suatu program. Nah, misalkan gambar kecil yang mewakilkan suatu program. Ini program Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Paint. Nah, itu adalah contoh dari icon. Kalau Bapak tanyakan icon, apa itu icon? Nah, karena harus bisa menjawabnya. Icon itu, Bapak ulang ini, adalah gambar kecil yang menunjukkan atau mewakilkan suatu program. Oke, sampai sini semoga paham mengenai icon. Yang B, start menu. Nah, start menu ini apa? Start menu digunakan untuk menampilkan program-program yang sudah terpasang di komputer anak-anak. Misalkan komputer anak-anak di rumah sudah terpasang, entah itu program-program bermacam-macam lah, seperti contohnya Microsoft Word, Paint, dan sebagainya. Nah, jadi start menu ini berisikan program-program. Dia ini terletak di pojok kiri bawah. Ingat, start menu terletak di pojok kiri bawah. Yang selanjutnya itu taskbar. Taskbar ini bisa Anda perhatikan, taskbar inilah batang untuk menyimpan sebuah aplikasi di desktop kalian, entah itu aplikasi Microsoft Word seperti yang contoh ini, PowerPoint, dan Google Chrome. Nah, di sini taskbar ini bisa menunjukkan cuaca, baterai, kondisi baterai laptop kalau yang menggunakan laptop. Kalau tidak menggunakan laptop atau komputer, kalau yang menggunakan komputer, perbedaannya dia tidak ada indikator icon baterainya. Kalau dia menggunakan laptop, dia ada indikatornya, indikator berupa indikator baterai. Di sini ada indikator WiFi untuk sinyal internet, tentunya yang yang lebih suka browsing, nonton film di YouTube dan sebagainya. Di sini ada speaker dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari batang taskbar. Yang selanjutnya, quick launch. Quick launch ini kalau anak-anak misalkan di sini seperti gambar segitiga tapi tidak lengkap ya, yang menunjukkan anak panah menghadap ke atas. Biasanya quick launch ini berisikan perintah-perintah dan icon berupa WiFi, sinyal WiFi, icon sinyal WiFi itu, speaker, icon speaker, dan sebagainya. Misalkan anak-anak ini menambahkan icon Google Chrome, Microsoft Word, Paint, dan sebagainya, bisa di quick launch. Tapi anak-anak harus men-settingnya terlebih dahulu ya. Biasanya quick launch ini sudah bawaan dari otomatis dari komputernya ya, sudah tersedia. Yang selanjutnya itu yang terakhir, size tray. Size tray ini adalah suatu baris yang dipergunakan untuk menunjukkan sebuah tanggal dan jam. Nah, anak-anak bisa perhatikan di komputer atau laptop anak-anak masing-masing, itu namanya size tray yang menunjukkan jam dan tanggal, itu yang disebut dengan size tray itu menunjukkan waktu dan tanggal di laptop kalian. Nah, jadi kalian harus perhatikan tanggal dan jamnya, harus kalian sesuaikan dengan jam dan tanggal yang sekarang atau pada saat waktunya ya, harus disesuaikan. Kalau tidak disesuaikan,
terjadi apa Pak? Terjadinya sebuah gangguan. Gangguannya misalkan anak-anak ingin searching di Google, dia mengalami kendala. Karena kendalanya apa Pak? Kendalanya adalah waktunya tidak sesuai dengan waktu yang sekarang. Misalkan kalian misalkan di komputer kalian itu tersetting 2019, sedangkan ini tahun 2001. Jadi kalian harus men-settingnya secara manual ya. Kalau misalkan komputer kalian mengalami gangguan dalam pencarian internet. Nah, semoga tidak terjadi ya. Biasanya kendalanya ini pada laptop-laptop yang sistem operasinya sudah error atau yang harus diupdate. Jadi untuk sistem operasi di laptop ini harus diupdate sama seperti HP kalian. Dia harus diupdate supaya sistemnya berjalan dengan lancar. Kalau tidak diupdate biasanya mengalami sebuah gangguan sistem operasi di komputernya. Oke, yang selanjutnya penjelasan icon. Sudah Bapak jelaskan tadi, adalah gambar kecil yang mewakili suatu program. Yang B, wallpaper. Nah, Bapak belum tunjukkan wallpaper ini seperti gambar robot ini. Nah, ini adalah disebut dengan wallpaper. Oke, lanjut. Wallpaper adalah gambar latar belakang di laptop atau komputer kalian. Sedangkan start menu berguna untuk menampilkan program-program yang telah terpasang pada komputer. Yang selanjutnya size tray. Ini Bapak salah tulis, mohon maaf, sebenarnya ini huruf Y. Huruf Y. Size tray adalah suatu baris yang dipergunakan untuk menampilkan jam dan tanggal. Untuk penulisan size tray ini ada di halaman 8 di buku LKS Informatika kalian. Nah, berarti size tray ini kalau Bapak tanya itu untuk menunjukkan apa anak-anak? Iya, kalau Bapak jawab seperti itu, anak-anak harus menjawab untuk menampilkan jam dan tanggal di laptop atau komputer. Oke, yang selanjutnya cara mematikan komputer. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan cara mematikan komputer seperti apa langkah-langkahnya. Yang A, pilih dan klik start pada layar yang akan muncul. Lalu anak-anak pilih menu yang terdiri dari sleep, shutdown, dan restart. Anak-anak pilih yang shutdown, jangan restart atau sleep. Kalau restart berarti ya mematikan sementara sistemnya, nanti dia akan terhidup otomatis. Sedangkan sleep yaitu, kalau sleep adalah mode tidur di laptop atau komputer kalian. Setelah itu pilih shutdown. Shutdown ini berfungsi untuk mematikan komputer atau laptop. Yang selanjutnya, tekan tombol power pada monitor. Oke, itu adalah cara mematikan komputer dan laptop. Tekan tombol on off pada power USB atau stabilizer jika yang mempunyai USB dan stabilizer. Kalau tidak ada, oke, langsung cabut saja kabelnya dari stop kontak listrik. Ya, materi kita sudah selesai. Berarti nanti Bapak akan menunjukkan langkah-langkah cara mematikan. Bapak akan menunjukkan cara mematikan komputer ya, cara mematikan komputer di laptop Bapak. Sedangkan untuk menghidupkannya nanti Bapak akan menunjukkan cara-caranya di PC komputer. Oke, jadi jangan di skip dulu atau diberhentikan video ini, jangan ditinggalkan, karena ini pembelajaran yang sangat penting bagi kalian. Pelajaran sangat penting karena apa? Kalian mengetahui cara mematikan dan menghidupkan komputer, entah itu di laptop atau di PC. Di sini Bapak akan menunjukkan cara mematikan laptop di PC. Maaf, di laptop, mematikannya di laptop.
Oke, kita karena sudah di awal sudah membuka dengan doa, maka di akhir harus kita tutup dengan doa supaya apa? Pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya adalah, di sini Bapak sudah siapkan doa Salam Maria. Marilah anak-anak kita sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menunjukkan cara mematikan komputer. Jadi yang tidak punya laptop, silakan simak video pembelajaran kali ini supaya kalian bisa memahami, oh begini ya cara mematikan komputer dan laptop secara baik dan benar. Oke, di sini Bapak kecilkan dulu layarnya. Oke, Bapak minimize dulu. Oke, anak-anak perhatikan, ini adalah tampilan wallpaper atau desktop. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya anak-anak ke pojok kiri bawah. Ke pojok kiri bawah, anak-anak pilih yang namanya Start Menu. Pilih Start Menu, klik. Klik. Nah, ada bunyi kliknya. Kemudian anak-anak pilih simbol atau icon seperti power ini. Sudah tidak asing lagi kan tombol power ini. Tombol power, klik menu power. Di sini ada 3 pilihan seperti Bapak jelaskan. Yang pertama sleep. Sleep ini berfungsi untuk supaya komputer atau laptop anak-anak ini ke mode tidur atau ke mode istirahat. Jadi bukan hanya manusia butuh istirahat, tetapi juga mesin pada laptop dan komputer ini butuh istirahat supaya programnya berjalan dengan lancar. Yang kedua ini shutdown, inilah yang berfungsi untuk mematikan komputer ya. Shutdown inilah yang berfungsi untuk mematikan komputer ya. Selanjutnya ini restart. Restart ini berfungsi untuk mematikan komputer, kemudian komputer itu menyala lagi supaya apa? Programnya berjalan dengan lancar. Biasanya kendala untuk merestart laptop ini biasanya kendalanya adalah sistem operasi atau aplikasinya yang terjadi masalah. Jadi anak-anak biasanya harus mewajibkan merestart komputernya supaya aplikasi atau softwarenya berjalan seperti sedia kala. Biasanya terjadi sedikit kendalanya. Kendalanya seperti apa Pak? Kendalanya terjadi dalam sistem operasinya. Nah, jadi sistem operasi itu tidak bisa dipegang atau dilihat oleh mata ya. Oke, kita pilih shutdown. Kalau shutdown berarti mati. Oke. Bapak rasa untuk video mematikan cara komputer ini sudah selesai. Nanti video selanjutnya ini adalah Bapak akan menampilkan cara menghidupkan komputer. Jadi jangan di skip dulu ya, atau dimatikan dulu video pembelajarannya. Di sini Bapak akan menunjukkan cara menghidupkan komputer. Nah, komputernya khususnya PC komputer, bukan laptop tapi PC komputer ya. Cukup sampai di sini, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah. Baik anak-anak, sesuai dengan yang Pak Guru jelaskan tadi, di sini Pak Guru akan menjelaskan cara menghidup komputer, cara menghidup PC komputer ya. Oke, caranya simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada yang namanya CPU, tapi di sini tidak ada yang namanya stabilizer ya. Nah, ini namanya CPU. Nah, Anda perhatikan di sini, Bapak fokuskan, ini ada namanya tombol. Nah, ini tombol power. Jadi, jika yang punya PC komputer di rumah atau stabilizer, silahkan anak-anak nyalakan dulu stabilizernya, kemudian tekan tombol powernya. Jika sudah tekan tombol power atau tidak ada stabilizer, anak-anak langsung saja menekannya. Tekan tombol power, tapi ingat harus
terkoneksi dengan yang namanya arus listrik, harus terhubung dengan yang namanya arus listrik untuk PC komputer, kecuali laptop dia menggunakan sumber dayanya itu berupa baterai. Kalau PC komputer ini menggunakan yang namanya arus listrik. Jadi kalau semua sudah ditusuk atau sudah disambungkan dengan arus listrik, komputer ini bisa menyala. Kita perhatikan, kita hidupkan, tekan tombol power. Oke, CPU-nya sudah menyala. Kita lihat layarnya. Nah, di sini mode booting. Silahkan anak-anak di sini, misalkan ada pilihan ini, tekan saja enter atau F2. Tekan saja enter atau F2 ya. Oke. Jika seperti model booting ini masuk ke mode booting, tekan yang namanya F2. Kalau misalkan ada tulisan seperti itu. Oke, kita tunggu sistem bootingnya. Sistem booting ini hampir sama dengan loading. Oke, kita tunggu booting pada programnya. Dan komputernya sudah menyala. Nah, itu adalah langkah-langkah cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer. Langkah-langkahnya sama. Anak-anak tinggal arahkan kursornya ke pojok kiri bawah seperti ini. Di sini ada namanya tombol start. Jika sudah, klik. Di menu ini terdapat beberapa menu. Anak-anak arahkan kursornya ke sebelah kanan seperti ini. Pilih yang namanya shutdown. Oke, kita tunggu. Maka komputernya mati. Bukan mati total, tapi mematikan komputer, bukan mati total ya. Oke. Untuk menghidupkan dan mematikan komputer di PC komputer sudah selesai. Semoga di video ini anak-anak bisa menambah wawasan anak-anak tentang bagaimana cara mematikan dan menghidupkan komputer. Bapak rasa cukup sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di materi minggu depan. Dadah.